Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 118. Hubungan lewat telepon. Pria berwajah tampan dengan tubuh tinggi itu masuk ke dalam kamar hotelnya. Pria itu mendaratkan tubuhnya di atas sofa yang ada dalam kamar hotel tersebut. Atar mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya. Pria itu merasa begitu sangat lelah, namun ia juga sangat merindukan istrinya. Atar memandang jam di ponselnya. Atar sedikit mengerutkan keningnya dengan terus berpikir, apakah harus menghubungi istrinya atau tidak, mengingat di Indonesia saat ini sudah jam 3 pagi. Atar memandang kontak WhatsApp istrinya. Atar membesarkan matanya ketika melihat istrinya yang saat ini sedang online. Atar menghubungi nomor ponsel istrinya melalui panggilan video call. "Assalamualaikum, Dedi," ucap Alisa tersenyum lebar sambil merapikan rambutnya. Atar tersenyum memandang wajah istrinya yang berbaring di atas tempat tidur. Padahal ia ingin marah dengan istrinya, mengingat istrinya yang belum tidur. Namun, melihat senyum di wajah istrinya membuat rasa marahnya hilang. "Waalaikumsalam, Momi," ucapnya. Alisa tersenyum memandang wajah suaminya. "Kenapa nggak tidur?" ucap Atar yang menatap istrinya. "Tadi Isa udah tidur, Bi, tapi Isa kebangun karena pengen makan pizza," ucapnya yang tersenyum lebar. "Anak Dedi pengen makan pizza ya?" ucap Atar yang ingin sekali rasanya ia bisa mengusap perut istrinya. "Iya," jawab Alisa. "Jam segini apa masih ada yang jual? Habis aku suruh Joe untuk cari," ucapnya. Atar merasa sangat sedih ketika ia tidak bisa memenuhi keinginan istrinya saat ini. Alisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tadi Isa udah minta sama Mbak Rina supaya belikan pizza. Tapi sebelum pizzanya datang, Isa sudah ketiduran. Isa udah nelpon ke pelayan untuk anterin ke kamar," ucapnya. Atar begitu sangat senang dan juga lega ketika mendengar jawaban istrinya. "Bentar ya, Bi, itu pelayan datang," ucap Alisa ketika mendengar suara bel pintu kamarnya. "Iya," jawab Atar. Alisa membuka pintu kamarnya dengan remote yang ada di tangannya. Pelayan tersebut masuk dan meletakkan pizza yang dimintanya. Susu coklat diletakkan pelayan itu di atas nakas. Pelayan itu keluar dari dalam kamar setelah meminta izin. Alisa membetulkan posisi duduknya dan menyandarkan punggungnya di sandaran tempat tidur. "Bi, Isa makan ya," ucap Alisa yang memegang pizza di tangannya. "Habi mau," ucap Atar. "Isa yang makan, Isa yang kunyah, Habi yang telan di sana," ucapnya yang tersenyum lebar. Atar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Pria itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Atar menemani istrinya menghabiskan 2 potong pizza. "Isa udah kenyang, Bi," ucap Alisa menghabiskan pizza terakhir yang ada di tangannya. "Iya, makannya banyak gitu. Gimana nggak kenyang?" ucap Atar. "Iya, ini anak Habi yang kuat makan," ucap Alisa yang mengusap perutnya. "Iya, anak Habi. Istri Habi juga kuat makan. Dia kerja sama berdua dengan mominya. Habi harus cari uang banyak-banyak beristri anak Habi, makanya nggak kurang," ucapnya. Alisa tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Alisa meminum susu coklatnya hingga habis setengah. "Kenapa nggak dihabisin?" tanya Atar. "Isa udah kenyang," jawabnya. Alisa mulai mengantuk ketika perutnya sudah sangat kenyang saat ini. "Ngantuk ya?" tanya Atar. Alisa menganggukkan kepalanya. "Ya udah tidur ya, Habi temenin," ucapnya. "Iya," jawab Alisa merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur setelah meletakkan gelas yang berisi susu yang tadi di tangannya ke atas nakas. Alisa menyandarkan ponselnya di bantal agar ponsel itu tidak rebah ke depan.
Alisa tersenyum menatap wajah suaminya yang saat ini berada di dalam layar ponselnya. Alisa menjaga bibirnya seakan-akan ia mencium suaminya saat ini. "Habi, apa sudah makan?" tanyanya. "Sudah sayang," jawab Attar. "Isa sayang Habi," ucap Alisa yang tersenyum menatap wajah suaminya. Ingin rasanya ia memeluk tubuh suaminya seperti apa yang dilakukannya setiap malam. "Habi juga sangat sayang Isa, sayangnya pakai banget," ucapnya tersenyum menang layar ponselnya. "Bi, kalau anak kita perempuan gimana ya?" ucap Alisa. "Kalau anak kita perempuan ya alhamdulillah, nanti akan cantik seperti mominya. Bila anak kita laki-laki, alhamdulillah, dia bakalan jadi orang yang selalu melindungi mominya," ucap Attar. "Habi pengen laki-laki atau perempuan?" tanya Alisa. "Untuk yang pertama Habi nggak milih, perempuan atau laki-laki nggak masalah. Tapi nanti untuk yang kedua Habi milih," ucapnya. "Milih gimana?" tanya Alisa. "Bila yang sekarang ini perempuan, maka yang kedua lebih pilih yang laki-laki. Bila yang sekarang laki-laki, maka yang kedua Habi pilih perempuan," ucapnya. Alisa tersenyum mendengar jawaban suaminya. Matanya sudah semakin mengantuk, namun ia masih ingin selalu menatap wajah suaminya. "Itu mata kalau udah ngantuk jangan ditahan, tidur aja lagi, Habi temenin tidurnya," ucap Attar. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alisa memejamkan matanya hingga ia tertidur lelap. Attar menatap layar ponselnya, memandang wajah istrinya yang sudah mulai memejamkan matanya. Attar tidak mematikan layar ponselnya. Ia buka pakaiannya berbaring di atas tempat tidur sambil terus menatap wajah istrinya hingga matanya mengantuk. Setelah ia benar-benar mengantuk, ia baru memutuskan sambungan video call tersebut. Alisa berusaha buka kelopak matanya yang terasa masih begitu sangat lengket karena mengantuk. Tangannya meraba-raba ke sebelah tempat tidurnya. Alisa baru menyadari bahwa ini suaminya tidak ada di sampingnya. Alisa memandang layar ponselnya yang menyala. Dengan cepat Alisa mengangkat sambungan video call yang dilakukan oleh suaminya. "Bangun sayang, udah subuh," ucap Attar yang membangunkan istrinya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Enggak tidur?" tanyanya. "Tadi udah tidur, ini terbangun," ucap Attar. Pria itu memang sengaja menyetel alarm di ponselnya. Ya memang alarm itu akan berbunyi sesuai dengan jam di Indonesia, sehingga ia bisa membangun istrinya untuk melakukan sholat subuh. "Tapi saya masih ngantuk Bi," ucap Alisa dengan gaya manjanya seperti biasa. Attar tersenyum menatap wajah istrinya. Biasanya setiap pagi ia selalu membangunkan istrinya, dan bahkan bila istrinya tidak mau bangun, ia akan menggendong istrinya ke kamar mandi. "Udah subuh," ucapnya memberitahu istrinya. "Iya, tapi saya ngantuk," ucap Alisa. "Nanti tidurnya disambung lagi, sholat dulu," ucapnya yang memerintahkan istrinya untuk melakukan sholat subuhnya. Alisa buka matanya dan kemudian tersenyum. "Iya Bi, Isa sholat," ucapnya yang kemudian duduk. "Bi, Isa mau ke kamar mandi, mau berwudu, ponselnya dimatiin ya," ucap Alisa. "Iya, nanti ditelepon lagi," ucap Attar. "Iya Bi," jawab Alisa yang kemudian mencium suaminya dari layar ponselnya. "Ke kamar mandinya hati-hati ya," ucap Attar. "Iya Bi, Isa bakalan hati-hati," jawab Alisa yang mengusap perutnya. "Ya udah, anak mana? Habi mau cium," ucapnya. Alisa menempelkan ponselnya di perutnya. Ia mendengar bunyi kecupan yang dilakukan oleh suaminya. "Isa Bi," ucapnya juga minta untuk dicium oleh suaminya. Attar mengecup istrinya berulang-ulang kali. "Udah sayang, bibir Habi sudah capek," ucapnya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Dah ya Bi, assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Attar.